Jadi ini yang pertama filosofi, dan juga ada kesalahpahaman tentang zuhud. Zuhud itu menghindar dari dunia. Itu salah. Kenapa salah? Triple lines of problem of the entrepreneurship of ummah. Jadi yang jelas menjadi kaya itu untuk Muslim bukan suatu dosa atau kesalahan ya Ustaz ya. Pak Ustaz kan semuanya nih udah kuasain semua. Menurut Pak Ustaz pengamatan kenapa sih ya secara ekonomi orang-orang Islam di Indonesia itu relatif tidak kaya atau kurang kaya, rata-rata loh ya, rata-rata dibandingkan misalnya yang dari saudara-saudara kita yang keturunan dari Tionghoa terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya kali ini luar biasa, kita akan ngebahas banyak hal, termasuk mungkin agak sedikit-sedikit tabu. Yang pinggir-pinggir jurang kita tanyain aja. Ini pakarnya. Beliau adalah sahabat saya, Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nama aslinya siapa dulu? Neo Guancung. Oh, Neo itu dari Neo itu. Neo, Chinese name tapi di Itali-Italikan gitu. Di Itali, jadi Antonio. Antonio. Jadi C-nya Neo. C-nya Neo. Kalau saya C-nya Tan. Kakak gue kan Tantowi. Oh, Tantowi. Beliau adalah seorang menyebutnya pakar ekonomi syariah kali ya. Saya lebih cenderung sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis. Nggak mau dibilang pakar. Doktor loh. Karena kalau saya profesor. Profesor malah. Ya, alhamdulillah. Guru besar? Ya, guru besar dalam bidang ekonomi. Tapi kan kalau pakar itu lebih cenderung berteori saja, tidak mengaplikasikan. Okay. Nah, mimpi saya terbesar itu bagaimana jadi profesor, jadi kiai, pesantrennya besar, kebun sawitnya banyak, lapangan usahanya banyak gitu. Nah itulah kiai yang bermanfaat. Karena jikalau kita hanya berteori kemudian mengajarkan nazariyat saja, tapi sekeliling kita itu banyak yang lapar, di sekeliling kita banyak yang bodoh, berarti kan impact kita dan kontribusi kita kepada masyarakat kecil. Walaupun menyelesaikan dari sisi intelektual, tapi tidak menyelesaikan kelaparan, tidak menyelesaikan pengangguran. Dan disinilah mungkin kata Rasul, the best among you is the most contributive one to the society. Jadi khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Sekarang masalah terbesar pengangguran, masalah terbesar kemiskinan, masalah terbesar adalah dekadensi moral, masalah terbesar adalah sedikit-sedikit marah karena orang tidak punya hope, karena tidak punya pekerjaan, karena tidak punya bisnis, karena tidak punya akses, dan dia tidak punya tingkat kesabaran untuk menghadapi konflik. Karena mindsetnya ini ada masalah, jikalau masalah ini menghantui saya masa depannya gelap. Nah itulah yang harus kita selesaikan. Jadi ada dimensi emosional, ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual, ada dimensi kompetensi dan intelektual, dan juga dimensi spiritual. Oke, baik Pak Ustadz, ini Ustadz, ekonom, pelaku bisnis juga, akademisi juga, profesor juga. Ya Pak Ustadz kan semuanya nih, udah kuasain semua. Menurut Pak Ustadz pengamatan kenapa sih ya secara ekonomi orang-orang Islam di Indonesia itu relatif tidak kaya atau kurang kaya, rata-rata loh ya, rata-rata dibandingkan misalnya yang dari saudara-saudara kita yang keturunan dari Tionghoa terutama. Ya, saya melihat ada 3 masalah besar. Satu secara intelektual, jadi satu masalahnya masalah filosofis, yang kedua masalah technical, yang satu masalah political. Oke. Yang filosofikal dahulu, ada satu pemahaman bahwa menjadi kaya itu kurang baik. Apalagi ada beberapa pemahaman terhadap misalnya konsep tentang zuhud. Itu salah. Banyak yang salah memahami zuhud. Banyak yang salah memahami hubud dunia itu negatif. Banyak yang salah memahami hadis-hadis seorang kaya itu akan masuk surga terlambat 500 tahun setelah orang-orang yang miskin. Oke. Demikian juga jikalau kaya itu tidak terlalu baik. Nah, masalah-masalah filosofis ini harus diselesaikan dahulu. Oke. Bahwa
sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri itu mencontohkan di masa mudanya, di masa remajanya, di masa dewasanya, beliau itu menjadi seorang pedagang. Dan saya punya satu ensiklopedi sebanyak 8 jilid. Satu jilid di antaranya sekitar 300 halaman. Saya menceritakan bahwa Rasul itu berdagang hampir 27 tahun. Hingga 29 tahun. Ini buku karya saya sendiri. Oke. Oke. Nah, sementara jadi nabinya cuma 23 tahun. Artinya lebih lama dia berdagang ya? Lebih lama jadi profesional daripada kenabiannya. Jadi kenabiannya. Kenapa? Ternyata kemandirian itu adalah syarat utama untuk bisa berbicara bebas. Kemandirian itu. Kalau Anda kita harus kalau Anda dapat proyek dari bupati, Anda tidak bisa menasihati bupati. Kalau Anda dapat duit dari seseorang, Anda tidak bisa menasihati dia walaupun salah, karena Anda sudah terkunci gitu loh. Terkunci. Nah, Rasul mencontohkan bahwa beliau itu sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, sebagai manajer yang ada kemampuan, ada kemandirian. Ya. Nah, inilah salah satu yang sering dilupakan oleh umat. Kita tidak mempelajari Rasul sebagai pedagang, tetapi hanya mempelajari Rasul sebagai pendakwah. Seolah-olah kalau pedagang itu salah gitu ya. Tetapi sesungguhnya ada hadis lain yang mengatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah itu bersama para nabi dengan para syuhada dan para solihin di surga. Hadis. At-tajir as-suduq al-amin ma'a nabiyyin wasiddiqin wasyuhada fil jannah. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah itu bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para orang soleh di surga. Ini tidak disebutkan kepada para ulama dan anggota DPR, tetapi hanya disebutkan kepada pedagang. Karena lebih susah. Jadi pedagang yang jujur itu lebih susah daripada jadi kiai. Gitu ya. Iya. Jadi ini yang pertama filosofi, dan juga ada kesalahpahaman tentang zuhud. Zuhud itu menghindar dari dunia. Itu salah. Kenapa salah? Kita tidak bisa menghindar dari dunia. Karena apa? Diri Anda adalah dunia. Ya. Oke. Nah, yang salah itu adalah ketika kita menjadikan dunia menghalangi sholat Anda. Ketika menjadikan dunia menghalangi kedekatan Anda kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juhud itu adalah menjadikan dunia di tangan, tidak sampai menghalangi ibadah kita kepada Allah. Nah, tetapi jikalau dunia itu membawa kita kepada kebaikan seperti berwakaf, seperti membantu orang, seperti mencerdaskan orang, ngasih beasiswa, itu justru dunia yang akan mempercepat kita masuk surga. Oke. Itu kesalahan kedua tentang pemahaman tentang zuhud. Nanti akan banyak lagi tuh. Nah, kesalahan ketiga masih dalam filosofi nih ya. Jadi ABC lah ini. 1A, 1B, 1C. Nah, yang C ya ini adalah kesalahan tentang memahami hubud dunia. Nah, hubud dunia itu memang bisa salah. Cinta dunia itu jikalau kita cinta dunia dengan cara yang salah. Apakah seorang bisa menghindari cinta dunia? Tidak bisa. Karena diri Anda adalah dunia, ibu Anda adalah dunia, bapak Anda adalah dunia. Apalagi istri ya? Apalagi istri Anda, apalagi anak-anak, semuanya dunia. Masjid kan bagian dari dunia. Kemudian sekolah juga bagian dari dunia. Jadi kalau tidak Anda tidak mencintai masjid, tidak mencintai sekolah, tidak mencintai ayah dan ibu, tidak mencintai anak-anak, Anda siapa yang mau dicintai? Jadi tidak mungkin seseorang itu tidak cinta kepada dunia. Nah, cinta dunia yang salah itu adalah Anda mencarinya buta meskipun dengan cara yang haram. Itu yang salahnya. Nah, tetapi jika lo mencarinya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, itu akan menjadi sangat-sangat baik. Memang ada satu pertanyaan, mana yang lebih baik, orang yang kaya syukur atau orang yang miskin sabar? Dua-duanya baik. Nah, tetapi ini ada satu hadis, kata Rasulullah SAW, ajaban bi amril muslim kullu halihi khair. Sangat-sangat luar biasa seorang yang mukmin itu keduanya baik. Jikalau dia dapat nikmat, dia syukur. Jikalau dia dapat musibah, dia sabar. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Tapi kalau dilihat dari sisi sudut sosial, orang yang miskin sabar itu baiknya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyusahkan orang lain. Miskin sabar. Tetapi yang kaya syukur, baiknya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, nusa dan bangsa, serta untuk dunia.
Karena dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa menurunkan pengangguran, dia bisa bayar zakat, dia bisa bayar pajak, dan dia bisa empowering people. Kaya syukur. Walaupun ada satu teori terbaru, yaitu kaya sabar. Wow, ini dapat semua ini. Apa itu kaya sabar? Kaya seperti Bang Helmi ini udah kaya syukur, udah lewat nih. Amin. Saya mengatakannya Bang Helmi ini harus kaya sabar. Kenapa? Kaya tapi sabar dalam jalan yang halal. Ya. Itu susah tuh. Because the project is so much. Kemudian opportunity di sana sini banyak. Yeah. Jadi kita memilih yang halal tuh susah. Jadi kaya dalam jalan yang halal. Satu ya. Kedua, kaya tidak pamer. Kan susah. Susah juga tuh. Mobil bagus, mobil bagus, rumah mewah. Kita kan suka ngundang orang. Kita kan suka, this is my project, this is my new innovation. Kemudian ini ada satu yang sedang saya kerjakan. Susah gitu. Dan kaya tidak sombong. Kalau miskin tidak sombong, ya bisa kan, emang apa disombongin. Ada yang sombong, miskin, sombong juga ada. Nah gitu. Itu juga, itu lebih bahaya. Lebih bahaya lagi. Jadi ternyata ada satu derajat lagi, itu kaya sabar. Sabar dalam halal, sabar untuk tidak pamer dalam artian yang negatif, dan kemudian ada kemampuan untuk terus berbagi. Nah ini baru yang filosofi, Bang. Jadi kelemahan masih ada dua lagi nih ya. Masih ada dua lagi. Ya. Silakan. Saya nyimak aja terus. Itu satu. Jadi kesalahan umat secara filosofis. Karena ketika Anda melihat seorang entrepreneur, seorang pedagang itu secara negatif, jadi Anda tidak semangat kan. Tetapi ketika Anda melihat ini sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang encouraging, akan baik. Kenapa? Mudahnya gini, tidak mungkin ada masjid tanpa ada semen, tanpa ada genting, tanpa ada plafon, tanpa ada keramik, tanpa ada kaca. Semen, genting, kaca, beton harus dibeli. Nah, siapa lantas yang akan nyumbang? Kalau semuanya miskin, masjid-masjid akan kumuh dan masjid-masjid akan buruk. Seperti yang sekarang kita hadapin. Yang di kampung-kampung banyak. Yang di kampung-kampung. Nah, hanya masjid-masjid kota aja yang bersih. Oke. Nah ini kan berbahaya. Dan jikalau kita miskin, minimum ada sekitar 3 hingga 4 rukun Islam yang hilang. Haji pasti nggak bakal mampu. Zakat hilang ya. Zakat hilang. Kemudian sholat juga nggak ada atapnya. Oke. Nah saum hanya berpuasa nggak ada bukanya. Nah jadi sesungguhnya kalau kita itu miskin itu sangat berbahaya. Dakwah Islam hanya di pinggiran, kita tidak bisa mengembangkan lebih baik. Pesantren-pesantren juga akan jadi kumuh, yatim piatu juga sama. Jadi inilah yang harus kita selesaikan secara filosofis. Yang kedua secara teknikal. Nah ini karena bisnis itu memerlukan knowledge, bisnis itu memerlukan skill, bisnis itu memerlukan kompetensi. Nah disinilah semangat bagaimana kita empowering diri kita untuk berbisnis dengan baik. Kan berbisnis itu tidak bisa ikut-ikutan. Bisnis itu perlu kompetensi. Nah yang paling utama kan bagaimana si foundationnya dahulu yang harus kuat. Dia harus tahu segmen pasar, dia harus tahu produknya bagus tidak, bagaimana penerimaan dari konsumen, bagaimana menghandle komplain, demikian juga bagaimana mengelola karyawan, bagaimana juga mengelola operation, bagaimana mengelola IT, bagaimana mengelola dari finance. Nah, kenapa banyak usaha-usaha startup yang 95% itu kolaps ya? Karena mereka hanya bermodalkan semangat, bermodal ikut-ikutan, tetapi tidak bisa scale up. Nah, untuk scale up ini kan memerlukan kompetensi, memerlukan knowledge, memerlukan data, dan memerlukan experience, memerlukan alignment. Nah, disinilah kadang-kadang kita itu seperti ini, seperti menjadi orang tua yang berasumsi jikalau sudah jadi bapak, itu pasti bisa ngedidik anak. Dan kita tidak pernah ngambil kursus bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kita tidak pernah belajar jadi orang tua tentang psikologi anak umur 1 tahun, anak umur 3 tahun, anak umur 5 tahun, 7 tahun. Itu kan psikologi lain-lain.
Anak SD, anak TK, anak playgroup, anak SMP kan perkembangan jiwanya lain. Kita we never ever learn how to become a parent. Kita nggak pernah belajar tuh, kita nggak pernah ngambil sertifikat tuh. Makanya sekarang istri saya punya SD, punya playgroup dan TK, itu orang tuanya harus datang dan ngambil sertifikat. Karena itu bagian dari parenting. Bagian dari pendidikan triangle. anak ya. Triangle, ada school, ada house, kemudian juga ada parent, ada teacher kan. Yaitu harus belajar itu. Nah, ini umat ini kita belajar ilmu ibadah, ilmu salat, ilmu zakat, ilmu haji. Tetapi ketika kita masuk ke dalam bisnis, belajar kita tuh kurang. Artinya memaksakan diri untuk bisa bahasa Inggris dengan baik itu kurang. Memaksakan diri untuk tahu akuntansi itu kurang. Memaksakan diri untuk tahu tentang hukum bisnis juga kurang. Dan bagaimana memaksakan diri untuk tahu bagaimana how to handle the conflict, how to handle the complaint, itu juga kurang. Nah, jadi di sini masalahnya jadi technical. Nah, padahal kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu an yara 'abdan idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Tuhan itu, kata baginda Rasul, sangat senang jika seseorang melakukan satu kerjaan dilakukannya sebaik mungkin. Jadi finance sebaik mungkin, marketing sebaik mungkin. Kemudian juga IT sebaik mungkin, bagian legal sebaik mungkin. Nah, barulah kita ada usaha yang bisa growing. Nah, gitu. Jadi ini baru dua nih. Baru dua. Saya biarin aja. Ketiga pasti lebih seru nih. Nah, bagian ketiga ini sesungguhnya adalah affirmative policy. Affirmative policy. Bagaimana politik itu memang berniat banget untuk memajukan bangsa. Saya pernah punya quote yang sangat bagus dari Lee Kuan Yew. Kata Lee Kuan Yew, saya baru dipilih sebagai Prime Minister. I have two choice. Tahun 95 itu ya? Saya baru dipilih jadi Prime Minister. Saya punya dua choices. Number one, to make my sons on the list of Fortune 500. The richest person in Singapore. Or I make Singapore rich and the world will come to Singapore. And I choose number two. Ketika saya jadi Perdana Menteri, saya punya dua pilihan. Saya menjadikan anak saya dalam list Fortune 500 sebagai orang terkaya di Singapura dengan semua privilege anak Perdana Menteri, anak Presiden, anak Gubernur, anak Bupati, punya proyek banyak. Sehingga menjadi orang terkaya di Indonesia. Atau di Singapura. Kalau di Indonesia kan jadi di Indonesia. Atau saya ingin menjadikan Singapura sebagai negara kaya, di mana nanti orang akan datang ke sini. Nah, sesungguhnya inilah mungkin yang kita berdoa dan harus berusaha bagaimana kita memiliki satu pemerintahan di semua level. Berarti kan pemerintah itu dari mulai presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, itu berorientasi kepada memajukan bangsa, memajukan masyarakat. Kemudian kita memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, ada rule of law. Artinya kalau orang mau investasi di Indonesia, itu mereka yakin dengan hukum. Kalau mereka ada masalah hukum, mereka datang ke pengadilan, mereka akan dapat keadilan. Ketika mereka memajukan satu perizinan, ada 7 hari benar-benar keluar. Ketika mereka buat pabrik, tidak diganggu oleh ormas-ormas yang tidak jelas. Nah, jadi ease to doing business, kemudahan membuat bisnis, kemudian bagaimana kita dipercaya oleh foreign investors, ini sesungguhnya berakibat kepada kaya atau miskinnya satu bangsa. Kenapa kita terbatas investasi kita? Kalah jauh dengan Singapura. Malaysia bahkan ya. Kalah jauh juga sekarang dengan Vietnam. Karena orang believe kalau datang ke Vietnam, naruh duit, dia yakin itu terjadi dengan Apple. Di Indonesia hanya membuat semacam research center, innovation, database, you name it, apapun. Tetapi mereka menaruh besarnya di investasinya di Vietnam. Kenapa? They don't believe in us. Mereka tidak yakin kepada kita. Padahal pasar kita besar. Nah, saya punya satu experience punya satu pengalaman sendiri, yaitu saya kan punya satu konsultan untuk konversi bank-bank konven ke syariah.
Jadi ini pengalaman saya tuh sudah mengislamkan sekitar 17 bank. Mensyariahkan maksudnya. Mensyariahkan. Jadi dari mulai Aceh saya Tazkiyah Konsulting yang membantunya, Bank Sumut Syariah, buat divisi Syariah, Bank Sumsel Babel, BJB. Kemudian juga BJB, kemudian juga Bank DKI, Bank dulu ada namanya Bank Susila Bakti. Tahu BSB? BSB, saya konversikan jadi BSM, Bank Syariah Mandiri. Oh itu ya? Itu. Kemudian saya sekarang menjadi BSI. Ya, kemudian saya mengkonversikan Bank Arta Jasa, jadi Bank BRI Syariah. Kemudian juga transformasi Bank BNI 46. Kemudian juga Bank Jateng, Bank Jatim, Bank NTB, jadi NTB Syariah, Bank Rio Kepri Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Sulselbar Syariah. Jadi totalnya itu. Jadi nah, kenapa punya pahalanya banyak banget? Kenapa saya punya universitas? Iya. Karena dahulu tidak banyak kader-kadernya. Jadi ada di UI, ada di IAIN. Tapi memadukan antara UI dengan IAIN itu gak ketemu aja. Saya jadi membuat universitas sendiri lah gitu. Akhirnya kader-kader dia yang ada di sana sini. Nah, salah satu bank terbesar dunia namanya Kuwait Finance House mau masuk ke Indonesia. Oke. Saya ditunjuk jadi konsultannya. Oke, nah dia ini mau datang ke pajak susah. Karena waktu itu masih ada dispute antara namanya murabahah, kena double tax itu. Ya. Mau datang ke Departemen Keuangan juga itu. Datang ke beberapa otoritas yang lain susah. Nah sementara datang ke Singapura dikasih karpet merah. Datang ke Malaysia dikasih kemudahan. Saya yang menjadi konsultan kan berusaha untuk ketemu dengan beberapa pejabat. Kalau membuat proposal sih gampang ya. Itu kan di kantor kita bisa selesaikan. Nah tapi kan untuk ketemu dengan pejabat kemudian meyakinkan masalah yang menjadi permasalahan dia kan susah. Akhirnya apa coba? Antonio, Indonesia is too big to be ignored. Indonesia terlalu besar untuk diabaikan. My business is in Kalimantan. But my office is in Kuala Lumpur. Katanya. Oh gitu ya. Jadi terus. Kuwait Finance House itu nggak jadi buka di Indonesia. Dia buka kantornya tuh di Kuala Lumpur. Padahal proyek-proyeknya di sini. Nah ini PR kita nih Pak. Ini PR kita. Jadi ini bagian yang ketiga. Jikalau kita tidak punya rule of law, kejelasan hukum, kemudahan doing business, tidak merapikan LSM, kemudian juga tidak mempermudah bagaimana orang masuk ke dalam dunia usaha, tidak mendorong startup dengan ikhlas. Bedakan antara bupati yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Bedakan antara gubernur yang ingin angka kemiskinannya itu turun dengan dia mengamankan dari pilkada ke pilkada, kan beda. Nah inilah sesungguhnya yang kita butuhkan, bagaimana environment ekonomi dan bisnis ini mendukung usaha. Nah sehingga si umat yang sudah kita dorong secara filosofis, kemudian sudah kita train secara teknis, dia bisa berkembang. Nah sesungguhnya ini triple lines of problem of the entrepreneurship of ummah. Jadi yang jelas menjadi kaya itu untuk Muslim bukan suatu dosa atau kesalahan ya Ustaz ya? Jadi saya tidak mau jadi kaya karena kaya itu wajib. Wajib. Kenapa wajib? Saya bisa nolong orang. Karena supaya bisa tidak tergantung orang. Oke. Supaya bisa membuat lapangan usaha. Nah dahulu ini ada hadis juga nih Pak. Ada hadis? Ada hadis. Jadi gini. Awalnya gini. Dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Singkatnya begini. Jadi orang-orang yang miskin itu komplain kepada Rasul. Ya wahai Rasulullah SAW. Itu teman-teman kami yang kaya itu sudah memborong pahala. Memborong pahala. Hum yusolun kama nusolli, hum yasumun kama nasumu, hum yadkuruna wa yatadzakaruna kama natadzakaru. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka tahajud, mereka zakat, kami tidak. Lebih besar. Mereka berhaji, kami tidak bisa. Kata Rasul, jangan sedih. Nanti saya kasih engkau wirid-wirid, bacaan-bacaan yang pahalanya besar. Dikasihlah ke orang-orang miskin. Orang kaya nguping. Ini orang kaya baca juga.
Orang kaya baca juga. Kemudian orang miskin komplain lagi ke Rasul, ya Rasulullah, mereka juga baca seperti kami baca. Kata Rasul, itulah keberkahan yang Allah berikan kepada sebagian, tidak kepada sebagian yang lain. Jadi sesungguhnya kaya dalam artian positif. Ya, positif ya. Bukan mengalahkan segala macam cara. Oke, jadi ada yang bertanya gini, Bang Helmi. Bolehkah kita sebagai muslim kaya sekaya-kayanya? Saya jawab boleh, tapi ada 3 syarat. Kita boleh kaya sekaya-kayanya asalkan 3 syarat. Syarat yang pertama, caranya halal. Ya. Halal, nggak nabrak hukum. Jadi Anda berbisnis dengan cara yang baik, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Tidak merusak hutan, tidak menjajah sungai, dan tidak merusak komunitas. Halal, benar. Nah, itu 1. Anda silahkan kaya sekayanya asalkan ikut aturan. 1. 2, Anda nggak boleh sombong. Kaya sekayanya boleh, tapi berjalan di muka bumi layinan haunan, berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Kenapa? Semuanya milik Allah. Semuanya dari Allah. Semuanya akan dituntut oleh Allah. Anda ini hanya dapat kesempatan aja. Jadi there is no place to be arrogant. Oke. Ya istilahnya wajar aja gitu loh. Kalaupun Anda pakai mobil Eropa ya wajar aja, tapi jangan lagi hujan ada orang sengajain gitu kan. Supaya kecipratan itu kan, kemudian pamer mantan tenteng flexing gitu. Nggak boleh. Jadi Anda hidup wajar aja. Orang kan tahu Anda juga ke masjid pakai mobil bagus juga is fine gitu kan. Tapi kan ingat satpam di sekitar masjid, orang-orang kecil gitu kan. Jadi tidak boleh ada kesombongan. Lain kan orang yang kaya, kita kan melihat beberapa contoh ya, kayak Bill Gates, kemudian kayak Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Mereka kaya, terkaya di dunia, tetapi kan dibandingkan dengan OKB Indonesia kan jauh bumi langit. Mereka biasa-biasa aja gitu loh. Makanya juga fast food. Maksudnya mungkin di luar itu ada, tetapi kita melihat dari luar dia kaya, dia tidak pamer, dia tidak mengenyek orang lain. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, boleh kaya sekaya-kayanya, Anda harus berbagi. Nah, jika Anda berbagi, apalagi berbaginya di atas 2,5%, naik ke 5%, naik ke 10%, orang akan mendoakan Anda untuk lebih kaya lagi. Karena semakin Anda kaya, saya akan dapat banyak. Semakin Anda kaya, anak-anak saya bisa dapat scholarship. Semakin Anda kaya, saya akan dapat wakafnya. Semakin Anda kaya, saya juga akan kecipratan lapangan pekerjaan. Itu ya Pak Ustadz, yang kita lihat orang-orang terkaya di dunia itu sedekahnya gila ya, separuh semua tuh. Mereka filantropis. Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos ya, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling. Itu dia punya apa tuh, Ralph apa gitu tuh. Jadi separuh hartanya sudah diwakafkan. Tapi nggak berkurang tuh kekayaannya, dibalas gitu. Nah itulah justru. Padahal mereka tuh agamanya kita nggak tahu tuh ya. Nah dari situ yang pasti bukan Muslim. Jadi mereka itu sudah mencontohkan kepada kita tuh 2 bahkan mungkin 3. Kan tidak mungkin mereka bisa punya bisnis sebesar itu jika aturannya nggak benar. Dan orang-orang perusahaan multinasional biasanya kalau dalam soal hukum mereka kan lebih taat. Patuh banget. Soal environment mereka juga lebih peduli. Patuh banget. Oke, berarti kan nomor 1 udah diikutin tuh. Udah benar. Caranya benar. Caranya udah benar. Good governance-nya juga benar. ESG-nya, environment, social governance juga benar. Nah, yang kedua ternyata mereka tidak sombong. Mereka maksudnya hidupnya bersahaja gitu. Bersahaja aja. Nggak ada branded. Tidak berlebihan. Terutama Warren Buffett ya. Tidak berlebihan. Itu mah pelit menurut gue sudah. Bahkan pelit untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Nah yang ketiga mereka berbagi. Kalau dalam hal ini kita harus banyak belajar. Nah sesungguhnya kita sudah melihat ini contoh dari Rasul. Nah lagi-lagi karena kita itu salah menempatkan Rasul itu hanya satu dimensi. Yaitu dimensi spiritual aja. Tidak kepada dimensi finansial dan tidak kepada dimensi emosional, psikologis, Jadinya kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi sesungguhnya kalau saya suka berkelakar gitu ya. Kalau Anda ingin seperti Rasul, lihat bagaimana Rasul berdagang. Nah, jadi saya punya satu ensiklopedi
8 jilid. Apa sih judulnya? Muhammad SAW, the super leader, super manager. Super leader, super manager. He is the leader in terms of society, nation, civilization. Beliau adalah pemimpin peradaban, pemimpin masyarakat, pemimpin satu negara, pemimpin. Ya. Tapi beliau juga manager dalam artian he manage the things, bukan hanya teori nyuruh-nyuruh aja. Rasul tuh memanage ekonominya, memanage legal system, memanage society. Nah, tetapi beliau sebagai guru bangsa memberikan wisdom sebagai leader gitu. Jadi kan ada orang yang hanya tahu technicals, how to manage dia tahu, but he is not a leader. Oke, tidak bisa memberikan arah ke depan yang lebih strategik. Kita bermimpi kemana, kita mau jadi peradaban seperti apa, masyarakat seperti apa our destiny gitu kan. Itu kan leader. Nah, Rasul itu dua-duanya. Satu untuk yang technical, yang short term, mid term dikerjain tuh. Yang kedua untuk yang long term. Oke. Nah, jadi yang jilid pertama tuh tentang self development, pengembangan diri. Jadi bagaimana Rasul kecil, bagaimana Rasul remaja, jadi yatim piatu, ditinggal ayah, tinggal ibu, ditinggal kakek, kemudian juga ditinggal paman. Nah, itu adversity question. How he survive, bagaimana Rasul itu survive. Nah, ini jarang dipelajari juga. Yang kedua dari umur 12 sampai umur 39, how he do business. Ya. Itu jarang dipelajari. Nah, yang banyak dipelajari itu bagaimana beliau berkeluarga, itu jilid 3, bagaimana beliau mengelola dakwah, ya banyak juga, bagaimana mengelola sosial politik, ini juga tidak terlalu banyak. Bagaimana beliau memiliki metode-metode pendidikan. Saya mempelajari sekitar 20 metode pendidikan. Dan juga bagaimana tentang legal development. Itu jilid ke-7 dan jilid ke-8 tentang military. Jadi Rasul itu adalah pribadi yang lengkap. Karena ada ahli politik gak jago militer. Betul. Ada jenderal militer gak bisa dagang. Ada yang bisa dagang gak bisa dakwah. Ada bisa dakwah gak bisa bisnis. Ini paket lengkap ya? Ini paket lengkap. Ustaz, saya mau nanya. Nabi Muhammad waktu dia menjadi nabi, itu abis itu dia masih berdagang nggak ya? Masih sebagai shareholder. Businessman. Sebagai business owner. Oh gitu. Nah, inilah yang ada bukti-buktinya. Ada hadis-hadisnya. Karena beliau kan sudah punya usaha. Ya. Dahulu beliau pelaku. Nikah dengan Khadijah, janda kaya, langsung naik jadi co-investor. Iya dong. Jadi kerjaan teknis serahkan ke asistennya. Oke. Nah, ketika jadi nabi, seperti contoh kasusnya gini, yang paling mudah dipikirin orang ya, kita sebut nama aja ya nggak apa-apa ya. Sandiaga Uno, ketika jadi menteri, apakah dia berhenti bisnis? Enggak dong. Dia kan udah jadi shareholder. Sarain orang lain. Ya. Jalan terus usahanya tuh. Ya. Tapi dia tetap jadi menteri gitu kan. Ya. Gitu kan? Setelah selesai jadi menteri ngebut banget dia. Dia catch up. Oke. Jadi ketika jadi nabi kan masih punya saham, masih punya usaha. Tapi yang ngerjakannya dahulu. Nah, bedanya ketika sudah jadi nabi, beliau zakatnya lebih banyak, beliau infaknya lebih banyak. Dalam persentase atau dalam, kalau makin kaya makin banyak. Jadi Rasul itu adalah namanya the mentality of people first. Jadi beliau itu dalam satu hadis katakan Rasulullah SAW yatasaddaq karrih al-mursalah. Rasul itu berinfak, membantu orang itu seperti angin yang berhembus. Ada orang yang miskin dikasih, orang yang tunanetra dikasih, ada janda miskin dikasih, orang tua rentak dikasih, ada yang susah keluarga dikasih, semua dikasih. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa di rumah kecuali makanan hari ini. Sampai segitunya. Karena Rasulullah SAW itu memberi, walaupun beliau sangat kaya gitu loh. Nah makanya ada kesalahpahaman ini adalah ketika memotret Rasul di akhir masa hidupnya. Nah, ketika masa hidupnya, mohon maaf seperti Helmi Yahya yang punya duit udah banyak ratusan miliar, sodako sehari 1 miliar, deng. Akan ada satu hari Helmi Yahya duitnya terbatas,
sekaya-kaya kita kan kalau kita sedekah sehari 1 miliar akan habis juga tuh. Ya, itulah Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu yang beliau miliki itu disedekahin untuk umat terus banyak gitu. Nah, dalam beberapa hadis itu Rasul pernah menyedekahkan kambing 1 bukit. 1 bukit? 1 bukit. Diberikan ke satu kaum dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk perbaikan ekonomi mereka supaya mereka bisa jadi peternak. Disedekahin tuh 1 bukit. Nah, kita kan nggak mampu. Nah, itulah jadi beliau itu kaya, beliau itu banyak bersedekah. Makanya ketika dipotret, Rasulullah SAW ini miskin, kemudian lapar, kemudian naruh 3 batu di perutnya. Itu kan gitu kan. Itu cerita tuh. Cerita itu segitunya gitu. Segitunya. Nah, itu salah motret itu. Jadi ketika itu akibat terlalu banyak memberi. Itu. Jadi kalau seorang Elon Musk sekalipun, kalau dia zakatnya sehari 1 triliun, akan ada satu hari dia tidak ada punya duit lagi. 1 triliun, ngeliat jalan rusak 1 triliun, ke Bandung 1 triliun, ke Semarang 1 triliun, ke Pati yang lagi berantem tuh 1 triliun. Semua dikasih di seluruh Indonesia 1 triliun. Nah, satu saat dia akan tidak punya duit itu. Si Elon Musk. Oke, Ustaz. Jadi ya, saya dulu kan dari kampung juga begitu tuh. Rata-rata kan disuruh sekolah agama nih. Ya kan? Seolah-olah nggak perlu. Ujung-ujungnya kan mau masuk surga juga gitu. Jadi sekolah agama lebih penting daripada ilmu-ilmu yang umum gitu ya. Itu banyak anggapan kayak gitu, Ustaz. Nah, sesungguhnya agama dalam Islam itu adalah way of life. Agama dalam Islam itu bukan ritual. Bukan saja ritual. Bukan ritual saja. Nah, kenapa? Saya suka punya teori 25 berbanding 900. Ini teori penting banget nih. 25 berbanding 900. Apa? Salat Bang Helmi tadi kalau salat asar berapa menit? 5 menit ya? 5 menit lah. 5 menit. Oke. 5 menit lah rata-rata ya. 5 kali 5 berapa? 25. Itulah Islam kita sehari. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ramadan masih jauh. Puasa masih jauh kan? Ramadan. Haji setahun sekali. Haji ya seumur hidup sekali. Zakat sekali setahun kan? Oke, jadi Ramadan masih jauh. Zakat sekali setahun, haji sekali seumur hidup. Jadi yang selalu kita lakukan cuma itu hanya 20 menit sehari. Oke. Nah, kalau orang Bekasi kerjanya di Jakarta di Sudirman Tamrin ini, itu jam berapa di rumah? Jam 5 kan? Jam 5 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maghrib sampai rumah belum? Belum kan? Belum. 19, 20. Jadi dia pulang ke rumah tuh jam 8, jam 20. Pergi jam 5, pulang jam 8. 15 jam. What for? Cari duit kan? Cari duit. Oke. Jadi umat itu ibadahnya cuma 25 menit. Sehari. Cari duit 15 jam. 15 kali 60, 900. Nah, bayangkan. Ibadahnya cuma 25 menit, cari duitnya 900 menit. Berapa persen tuh? Oke. Jadi sesungguhnya yang harus kita syariahkan, harus kita benerin ini yang 900-nya gitu loh. Di samping sholatnya kudu bener pasti. Zakatnya kudu bener. Siapa di 900 harus ada nilai ibadahnya juga? Ya. Jadi ketika kita masuk di 900 menit, ini kudu hati-hati. Supaya jangan hanya the sake of money, tapi ada kontribusi kepada masyarakat, kepada negara, nolong orang. Nah, inilah kenapa saya memilih jurusan ekonomi syariah. Jadi bagaimana kita itu memberikan nilai yang positif terhadap yang 900. Itulah pembangunan ekonomi bangsa. Inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Inilah yang disebut dengan kewajiban kolektif. Nah, jadi ketika saya masuk ke pasar, jadi ibadah. Karena apa? Pertama mencari rezeki yang halal. Untuk anak dan istri serta itu udah di niatnya udah masuk. Udah niatnya itu kan. Jadi ketika saya naik bus, saya naik kereta. Ngapain kamu naik kereta? Mau bekerja. Kenapa bekerja?
mencari rezeki yang halal buat anak istri, kan jadi ibadah. Oh, yang dikerjanya juga, Masya Allah, ini adalah yang berkaitan sama akuntan, memeriksa laporan keuangan biar benar. Jadi ada korupsi ketahuan, ada penyelewengan ketahuan, bisa menghemat anggaran APBN. Kan jadi ibadah juga kan. Kenapa kamu mempelajari tentang kehutanan? Ya, karena bumi ini adalah reserve air. Yang tanpanya kita nggak bisa minum. Jadi disiplin saya tentang kehutanan itu ada tujuan besarnya, yaitu untuk menjaga bumi. Jadi apapun pelajaran umum yang kita ini ada manfaatnya, itu sebenarnya makanya bagian dari ibadah juga ya, Ustaz. Nah, ibadah itu ada definisinya yang sangat besar. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah general terms, pintu gerbang. Semua yang kita lakukan selama itu dicintai dan diridhai Allah, itu jadi ibadah. Luas banget ya. Jadi Anda ke pasar, Anda jadi petani, Anda jadi arsitek, Anda jadi dokter, ahli kehutanan, ahli biologis, jadi bupati, jadi podcaster, jadi opinion leaders. Semuanya bisa jadi ibadah. Tergantung niat dan tergantung apa tujuan. Kalau tujuannya adalah mencari ridho Allah dan ingin mencari kehalalan, itu jadi ibadah. Nah, ini. Jadi kan demikian, jadi muslim itu bisa produktif dan dia bisa bergerak di mana saja. Kan kalau tidak ada arsitek, masjidnya nggak jadi. Tidak ada ahli tata suara, sound systemnya nggak bisa kedengeran. Azan nggak kedengeran. Dengerin ya. Ini ada macam-macam ya. Oke. Jadi kalau nggak ada yang membuat keramik, kan nggak bisa sholat. Kalau tidak ada ahli permadani, kan nggak bisa ada permadani. Sholatnya di tanah. Di tanah. Kalau tidak ada yang membuat kaca, kan nggak beres. Tidak ada pencahayaan. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya saya kenapa selalu mengatakan, oleh karena itu ketika seorang masuk ke dalam industri gelas, industri kaca, jadi fardu kifayah jadinya tuh. Ketika seorang masuk ke dalam industri sound system, jadi fardu kifayah juga. Mungkin tergantung yang gunain juga, Tat. Misalnya jadi bikin sound system pala nih. Ini ada kalau dipakai jadi sound horek. Ya gedebrak, ganggu orang gimana dong? Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu semua yang ada di dunia ini. Termasuk kita diberikan infrastruktur, diberikan dasar. Tapi kita dikasih pedoman, dikasih arahan. Mau dipakai apa? Nah, katakanlah ini yang sebelah sini minuman khamar. Ini minuman air putih. Nah, kita tutup nih supaya jelas. Ini khamar, ini minuman air putih. Saya ini dikasih tangan sama Tuhan. Minum homer pun pakai tangan kekasih Tuhan juga nih. Saya melihat juga homer ini, minuman keras ini dengan mata dari Tuhan juga, dari Allah juga. Nah, karena saya dikasih Al-Quran, dikasih pedoman, dikasih petunjuk, saya harus mempergunakan otak saya. Mau minuman keras, mau pakai sound system di masjid atau sound horek. Nah, akhirnya saya pilih air putih kan. Nah, karena saya boleh memilih, disinilah ada tanggung jawab. Yang tanggung jawab siapa? Saya. Yang memilih. Yang memilih. Bukan dong. Yang membuat kan? Bukannya membuat. Yang membuat udah selesai lah ya. Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Kamu mau jadi apa? Saya kasih ini infrastrukturnya. Mau jadi orang benar bisa. Mau jadi orang jahat juga bisa. Tangan ini mau baca Quran bisa. Menyolek gadis orang lain juga bisa. Tangannya dari Tuhan juga. Cuman Tuhan kasih ke kita. Nah, yang ngasih, yang ciptakan udah gak salah ya, udah selesai. Udah selesai. Kalau gitu tuh. Nah, udah selesai. Jadi Tuhan seolah-olah barang lo dipakai untuk yang benar, yang buat itu jadi dosa gitu enggak ya Ustaz? Kan ada proses pemilihan. Dan tidak di situ aja ya. Tuhan udah ngasih guidance dan Tuhan ngasih ancaman juga. Kalau nggak beres gue sikat ke neraka ya. Kita kan gue denger. Kalau nggak beres saya siksa di neraka, kan ada sisa neraka. Tapi kan nggak mau denger kita itu, nggak terlalu yakin tentang ada azab di neraka. Kamu ini nggak boleh korupsi ya. Mejanya dari negara, balpennya
infrastruktur kantornya di negara. Cuman lu pakai korupsi. Salah di lu dong. Salah di lu dong. Kan salah yang buat. Bukan salah yang ngasih kantor. Bukan salah yang ngasih project gitu. Bukan salah ngasih kekuasaan juga dong. Bukan salah yang dikasih, ini kan kekuasaan itu seperti infrastruktur kan. Oke. Infrastruktur. Nah boleh gitu jadi. Wah udah 45 menit. Ini kayaknya harus ada jilid 2, jilid 3. Siap. Saya cuman pengen tanya ya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dirubah dari umat Islam ya? Bukan apa-apa, karena kita ini kan umat Islam kita kan majority. Kalau umat Islamnya menjadi kaya kan Indonesia kan kaya banget kan? Pajaknya besar. Pajaknya besar dan sebagainya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diubah dari umat Islam supaya menjadi lebih kaya? Nah, kita bergerak sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita masing-masing. Ada yang menyelesaikan di sisi filosofis seperti kita ini nih. Abang mungkin bisa tiga-tiganya nih sekarang. Jadi kita rapihin bagaimana pemahamannya. Jadi kita kasih pencerahan, kita kasih nasihat. Kita rubah mindsetnya. Betul. Ada growth mindsetnya. Jadi menjadi seorang muslim itu harus produktif. Jadi seorang muslim itu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Harus memberikan kontribusi terbesar. Kalau bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, seorang muslim itu harus menjadi seorang yang skillful. Kata Nabi, mau nggak mau ya. Kata Nabi, innallaha yuhibbu al-abda al-muhtarif. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, kata Rasul nih, by word dalam hadis sahih Imam Bukhari, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Sekarang zamannya AI, belajar AI. Sekarang zamannya digital, belajar digital. Sekarang zamannya online, belajar online. Oke. Ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, memohonlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu artinya jika Anda mau interview, pelajari siapa itu yang akan menginterview Anda. Backgroundnya, latar belakang pendidikannya, apa kesenangannya. Saya pernah melakukan ini. Ketika saya akan datang melamar sang istri, saya pelajari siapa calon mertua saya ini. Apa hobinya. Profiling. Ternyata hobinya main bola. Saya masuk di main bola dulu. Saya hafalin main bola. Ternyata nyambung setengah jam ngomong itu. Ngelamar itu cuma 5 menit selesai. Ini ilmu nih. Ilmu gitu kan? gua juga. Itu kan? Seperti itu. Jadi kita harus masuk ke human interest dulu gitu kan. Nah setelah itu baru selesai. Nah jangan lupa wasta'in billah, kita minta tolong ya Tuhan, ya Allah, besok saya akan interview, bukakan hati sang direktur ini. Nah biar Allah membukakan hati dia. Jarang loh kita itu kalau datang ke satu tuh kita tuh khusus mendoakan dengan khusus nama dia gitu. Saya mau podcast sama Bang Hilmi, bukakan hatinya, jangan nanya susah-susah. Nanya yang gampang-gampang aja. Saya udah berdoa tuh dari tadi. Enak aja. Itu. Nah, terus wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Jadi jangan merasa lemah. Masih ada hari esok, Indonesia tidak gelap. Indonesia harus optimis ya. Optimis, confident. Gitu. Itu kata Tuhan melalui lisan Nabi. Wala ta'jiz, jangan kau merasa lemah. Sekarang mungkin susah, tapi masih ada hari esok. Memang ada satu quotes dari Winston Churchill ya. The success is never final, and the failure is never fatal. Kesuksesan itu tidak pernah final. Engkau pasti jatuh satu saat. Tapi jika engkau jatuh pun, ini bukan akhir dari segalanya. Besok masih ada matahari. Orang yang jatuh pasti akan naik lagi. Orang yang sukses pun tidak akan selamanya, pasti akan turun. Roda pedati lah. Quote yang bagus. Watilkal ayamun udawiluha. Nah seperti itu. Jadi kalau kita di sisi yang filosofis kita beresin itu. Kalau kita bisa ngasih skill, training, skill, saya mungkin ngasih tentang entrepreneurship, ngasih motivation, ngasih tentang manajemen, ngasih tentang akuntansi juga. Abang juga akuntansi, bahkan audit abang itu. Saya tahu tentang banking, saya tahu tentang finance, saya tahu tentang macroeconomics. Kita ajarin mereka ngambil sertifikasi. Itu very important ya. Mungkin bagi adik-adik yang dengerin podcast Gen Z,
adik-adik harus ngambil sertifikat. Oke. Sertifikat dalam IT, sertifikat dalam database. Dalam apa aja? Dalam apa aja. Sekarang di Google banyak yang free kan. Belajar dulu, nanti ikut tesnya paling bayar. Sertifikat bahasa Inggris, baik itu TOEFL maupun IELTS gitu kan. Nah itu akan menjadikan kita kompeten di bidang itu. Sehingga kita ngelamar, saya punya sertifikat ini. Ini kompetensi saya. Walaupun mungkin ya hanya S1 gitu kan, atau hanya SMA, tetapi kita punya kompetensi. Saya sekarang lebih melihat sertifikat yang dimiliki seorang daripada tingkat S1 atau S2-nya. Kalau saat S1 tapi sertifikat kompetensinya banyak, lebih saya pilih daripada S2 karena dia punya sertifikasi, punya keahlian, punya skill. Nah, yang ketiga, kalau kita ada posisi, kalau kita kenal dengan menteri, kenal dengan anggota DPR, kenal dengan wali kota, dia membuat kebijakan, kita bantu. Nah, disinilah dulu saya banyak membantu beberapa gubernur, bahkan mungkin ada beberapa program dengan beberapa menteri. Menteri masih banyak yang bagus, gubernur masih banyak yang bagus, wali kota juga masih banyak yang bagus. Nah, ketika mereka punya program good for the people, good for the society, kita bantu. Nah, disitulah kalau kita ada kesempatan, kita ada opportunity, kita membantu program-program yang bagus ini. Seperti itu. Siap. Hampir 50 menit. Jarang saya sepanjang ini. Kayaknya minta izin nanti ada episode selanjutnya. Siap. Wah, ini belum bahas yang mana-mana nih, banyak banget gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, Muhammad Syafi'i Antonio, ya jadi seorang yang sangat kita banggakan. Amin. Ya, dan sangat nggak pelit untuk bagi-bagi ilmu. Sedikit-sedikit aja Bang, sharing-sharing aja. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.